Langsung saja ke tutorialnya ya. Di sini saya sudah membuat contoh untuk data nilai siswa kelas 6. Ada nama siswa, ada mata pelajaran. Saya mengambil contoh 4 mapel di sini ya. Ada jenis kelamin, rata-rata, dan lain-lain ke bawah ini. Nanti kita cari satu persatu melalui fungsi statistika. Yang pertama, di sini ada total. Bagaimana caranya kita mencari total dari masing-masing nilai mata pelajaran ini? Berarti kita menggunakan rumus SUM. Caranya, nih IPA, berarti lurus kolom IPA. Kita klik sini, kemudian kalian klik auto SUM, tapi tanda panahnya ya yang diklik. Diklik terus pilih SUM. Pilih SUM. Kemudian muncullah rumus dari SUM tersebut. Di sini rumusnya SUM E6. E6 itu artinya apa? Di sini kan kolom E, ada di kolom E. Terus yang absen pertama itu siapa? Rovita. Rovita itu berada di kolom nomor 6. Berarti itu namanya E6. Dibagi E10. E10 itu berarti yang terakhir absen Yuyun. Berarti ada di nomor 10. Itu. Terus setelah benar ini E6 bagi E10, kemudian kita enter saja. Nah, di sini langsung muncul jumlah total dari nilai IPA. Kemudian cari nilai yang lain, nilai IPS, MTK, SPK. Kita tidak usah satu persatu seperti cara yang barusan ini, tapi kita cukup klik yang IPA, total IPA itu kita klik pojok, terus kita seret ke sampai SPK, itu akan otomatis terjumlah semuanya. Kita akan mencari nilai rata-rata. Rata-rata di sini sama dengan average. Kita pakai rumus average, sama caranya kita klik panah yang ada di auto SUM, kita klik average. Nah, di sini sudah muncul rumus dari average. Di sini rumusnya yaitu F6 bagi H6. Maaf. Ya, ini I6. Ini kan harusnya sampai H. Nilai mapelnya saja, tidak usah jenis kelamin. Jadi, kita geser, drag sampai ke SPK saja. Ini sudah otomatis dan kita enter, kemudian akan muncul nilai rata-ratanya. Dan sama seperti yang tadi, kita cukup menggeser pojok dari rata-rata absen 1 itu kita drag ke bawah sampai absen 5, itu sudah muncul nilai rata-ratanya semuanya. Jadi kita tidak usah manual satu-satu. Selanjutnya kita akan mencari nilai max atau maksimal. Ini kita mencari nilai tertinggi dari masing-masing mata pelajaran. Contohnya kita mencari max dari nilai IPA. Kita cukup mengklik kolom yang lurus dengan max, kemudian sama caranya auto SUM, kalian pilih max. Ini tidak muncul ya di layar rekam layar ini. Jadi max itu sudah muncul rumusnya. Ini rumusnya salah ya, kita benarkan. Itu kan sampai E10. Kita cukup sampai E10, kemudian enter, sudah muncul nilai tertingginya. Kemudian caranya tadi sama. Untuk mencari yang lainnya cukup di drag aja dan otomatis muncul nilai max-nya. Kemudian kita akan mencari min atau nilai terendah dari IPA, IPS, MTK, dan SPK. Sama seperti yang tadi caranya. Kalau IPA ya lurus kolom IPA. Caranya kita cukup klik tombol yang lurus IPA, kemudian klik auto SUM, itu kita pilih yang min. Klik, muncul rumusnya ini. Kan ini kolomnya E sampai E10, jadi kita drag sampai E10 saja, tidak usah mengikutkan total dan max itu. Nah, sudah benar, kita lanjut enter. Kemudian sama dengan yang tadi, mencari yang 3 ini, mapel 3, kita cukup drag di pojok sampai SPK. Muncullah semua nilai terendahnya.
Kemudian kita akan mencari count. Count itu kita akan melihat jumlah siswa itu ada berapa. Jadi sama seperti yang tadi, caranya kita cukup klik kolom yang lurus dengan count. Di sini kalau kita lihat kan siswanya ada 5. Kalau menggunakan fungsi statistik kita sama klik panah autosum, kita pilih yang count. Rumusnya sudah muncul, tapi di sini kita sama kayak tadi menggunakan kan E sampai E10. Jadi kita drag sampai E10. Ini Yuyun, lurus Yuyun. Nah, berarti jumlah siswanya ada 5. Benar kan? Itu kalau mencari count. Kita cukup drag saja yang lain. Yang di kolom SBK itu ada 3 karena datanya cuma ada 3 sesuai lurus masing-masing mapel itu. Kita akan mencari countif namanya. Kita mencari jumlah laki-lakinya itu berapa, yang perempuan berapa. Kita coba pakai rumus manual di sini. Berarti kita ketik sama dengan terus countif sini. Countif buka kurung. Kemudian karena kita mencari yang laki-laki dulu, berarti di sini kan jenis kelamin ada di kolom I, yang di atas tuh I kan. Laki-laki simbol L itu berada pada kolom nomor 8. Berarti kita tulis I8. Kemudian titik 2. Yang terakhir itu angka berapa absennya? Berarti I10, Yuyun terakhir kan, I10, ketik I10, kemudian titik 2 lagi, kita tulis lagi I8, terus kita enter. Berarti jumlah laki-lakinya ada 2 orang. Kemudian kita cari yang perempuan sekarang, sama kayak tadi rumusnya, sama dengan countif buka kurung, perempuan ada di kolom nomor 6. Kolom nomor 6. Berarti I6, kita tulis I6. Kemudian titik 2, absen terakhir kolom 10, berarti I10. Titik 2, I6 lagi, kemudian enter. Berarti jumlah perempuannya ada 3 orang. Yang terakhir kita akan mencari nilai data kosong atau count blank. Di sini kan ada yang kosong di bagian SBK. Berarti kita klik kolom yang lurus SBK dengan data kosong. Selanjutnya kita tulis rumusnya secara manual sama dengan count blank. Count blank kita ketik. Lalu buka kurung. Karena SBK berada di kolom huruf H, berarti kita tulis di sini H, kemudian absen pertama kolom nomor 6. Berarti H6 titik 2. Kemudian absen terakhir nomor 10, berarti H10. Lalu klik enter. Berarti di sini yang data kosong di kolom SBK ini ada 2, yang tidak terisi itu ada 2. Baik, itu tadi penjelasan mengenai fungsi statistik pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.